Hobu Fefu. Perkenalkan, nama saya Sinema Utama Zebua. Saya adalah mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Mastawati Nduru, SPD MHum. Baik, di sini saya telah membuat makalah yang berjudul tentang ragam bahasa yang akan saya presentasikan kepada kita semua. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita masuk dalam materi ragam bahasa, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional serta bahasa negara bangsa Indonesia. Bahasa ini sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Akan tetapi, tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan bahasa yang benar. Salah satunya adalah dalam penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tersebut perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini tidak hanya pelajar ataupun mahasiswa yang menggunakan atau mempelajari bahasa Indonesia, tetapi juga kalangan masyarakat atau seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh. Adapun di dalam menyampaikan materi ragam bahasa ini akan saya sampaikan dalam beberapa hal. Yang pertama, tentang apakah yang dimaksud dengan ragam bahasa. Yang kedua, penyebab terjadinya ragam bahasa. Dan yang ketiga, apa sajakah jenis-jenis ragam bahasa. Dengan tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengertian ragam bahasa. Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya ragam bahasa. Dan yang ketiga, mengetahui jenis-jenis ragam bahasa. Baik, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang ragam bahasa. Poin pertama adalah pengertian ragam bahasa tersebut. Pengertian daripada ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Yang kedua, tentang penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme yang memiliki variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam bahasa standar. Ada 3 faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah faktor budaya, yang kedua adalah faktor sejarah, dan yang ketiga adalah faktor perbedaan demografi. Faktor budaya, setiap daerah mempunyai perbedaan kultur
atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan juga Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Kedua, faktor sejarah. Faktor sejarah ini, setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Yang ketiga adalah faktor perbedaan demografi. Di dalam faktor perbedaan demografi ini, setiap daerah memiliki daerah daratan yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, sedangkan intonasinya atau volume suara yang disampaikan besar. Berbeda dengan daerah pemukiman atau daerah yang padat. Penduduk di sana menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Selain itu, faktor tersebut ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman, di samping perbedaan cara penyampaiannya atau logat bahasanya. Selanjutnya, yang ketiga, mengenai jenis-jenis ragam bahasa, di mana ragam bahasa dibagi di dalam beberapa jenis ragam bahasa. Jenis ragam bahasa yang pertama adalah ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Saya akan memaparkannya satu persatu. Baik, dimulai dengan jenis ragam bahasa dilihat dari cara pemakaian. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturan atau pemakaiannya. 1. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ragam dialek. Yang kedua, ragam terpelajar. Yang ketiga, ragam resmi. Dan yang keempat adalah ragam tidak resmi. Jenis ragam bahasa yang kedua adalah ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Di dalam ragam bahasa yang dilihat dari cara berkomunikasi ini terbagi atas 2, yakni ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan, ragam bahasa ini adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Yang kedua adalah ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dan yang ketiga adalah jenis ragam bahasa yang dilihat dari topik pembicaraan, di mana jenis ragam bahasa ini dibagi di dalam 5 bagian, yakni ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan yang terakhir adalah ragam politik dan hukum. Teman-teman semua, demikianlah presentasi saya tentang ragam bahasa. Tentunya besar harapan saya semoga video ini bermanfaat bagi yang mendengar dan yang melihat. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, saya menyadari bahwa video ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar video ini dapat dibuat menjadi lebih baik dan sempurna. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Ya Ahobu Shalom.